Pasukan perlawanan Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hassam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hassam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim Selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal Al-Sultan di barat Rafah. Militer Israel mengumumkan secara resmi akan menyerang Lebanon mulai hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Jet Angkatan Udara Israel langsung terlihat mondar-mandir di langit Lebanon. Israel beralasan tindakan itu diambil setelah kemarin, Selasa 18 Juni, Hizbullah Lebanon menerbitkan video pengintaian udara menggunakan drone. Pesawat tak berawak itu terbang di wilayah Haifa, Israel. Rekaman itu menunjukkan lokasi Iron Dome hingga pembangkit listrik Yonis. Setelah melakukan penilaian bersama, Komandan Komando Utara Tentara Israel, Uri Gordin, lantas menyetujui serangan ke Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Segera setelah pengumuman itu, Jet Angkatan Udara Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Hizbullah diserang di daerah Taibeh, Odaiseh, dan Jibain. Juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab, Avichai Adrae, menyebut mereka juga menyerang bangunan militer di daerah Aita Ashab. Pertahanan udara juga berhasil mencegah target udara yang mencurigakan di ruang maritim di kawasan Jembatan Yif Israel Utara. Perlawanan di Lebanon berhasil mengintai situs sensitif milik militer Israel. Hal ini membuktikan jika Hizbullah mampu menyelinap dan nantinya menyerang Israel tanpa terdeteksi oleh musuh. Pada Selasa 18 Juni 2024, media perlawanan di Lebanon menerbitkan adegan pengintaian udara di wilayah-wilayah utara Palestina yang diduduki. Video berdurasi 9 menit itu beresolusi tinggi memperlihatkan sejumlah sasaran strategis di kota Haifa. Mulai dari kompleks industri militer Rafael, kawasan pelabuhan Haifa, dan sasarannya. Kemudian ada bank, pembangkit listrik, dan tangki kimia dan minyak hingga platform Iron Dome. Diduga Hizbullah menggunakan drone Hudud 3 buatan Iran, yaitu drone listrik tanpa tanda termal atau suara, sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk mendeteksi dan dikejar. Seorang analis untuk keamanan dan militer, Brigadir Jenderal Charles Abinader, menyebut drone tersebut masuk ke jantung militer Israel. Dengan begitu, seluruh kemampuan militer, darat, udara, dan bahkan kemampuan ekonomi pendudukan Israel telah terancam oleh Hizbullah. Sebaliknya, Brigadir Jenderal Muhammad Abbas menyatakan perlawanan telah membuktikan bahwa mereka memiliki sarana yang sangat canggih. Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Korea Utara. Kedatangannya disambut meriah oleh pemimpin korut Kim Jong-un dan warga setempat. Putin disambut dengan upacara yang mewah dan massa yang hadir turut bersorak pada Rabu 19 Juni 2024. Seorang penjaga kehormatan termasuk tentara berkuda dan kerumunan besar warga sipil berkumpul di alun-alun di tepi sungai Taedong. Kim dan Putin kemudian pergi ke Istana Kumsusan untuk melakukan pembicaraan puncak. Diketahui ini kunjungan perdana Putin setelah 24 tahun yang lalu. Dalam pertemuan itu, Putin berterima kasih atas dukungan korut di tengah serangan ke Ukraina. Putin mengatakan Moskow sedang melawan kebijakan hegemonik dan imperialis Amerika Serikat dan sekutunya.
Lebih lanjut dikatakannya hubungan Korea Utara-Rusia sedang memasuki periode perkembangan baru. Kunjungan Putin ke Korut ini mendapat reaksi keras dari Washington. Mereka khawatir Rusia akan memberikan bantuan untuk program rudal dan nuklir Pyongyang yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Korut juga dituduh menyediakan rudal balistik dan peluru artileri yang digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. Akan tetapi, Moskow dan Pyongyang membantah adanya transfer senjata. Para ahli memecahkan kode pesan dalam video pengintaian Hizbullah di kota Haifa. Hizbullah disebut ingin menunjukkan ke Israel bahwa mereka mampu mendeteksi dan menyerang situs strategis pasukan pendudukan Israel. Diketahui Hizbullah merilis rekaman pada Selasa 18 Juni 2024 yang menunjukkan drone pengintai terbang di atas wilayah pendudukan Palestina. Wilayah tersebut termasuk Kiryat Simona, Naharia, Safat, Karmiel, Afula sampai ke Haifa dan pelabuhannya. Video berdurasi 9,5 menit itu menangkap cuplikan dan mengekspos situs-situs sensitif Israel. Cuplikan video diakhiri dengan kalimat burung-burung terbang, menunjukkan bahwa drone milik kelompok perlawanan Lebanon masih terbang di wilayah udara Palestina yang diduduki. Drone tersebut terbang di atas instalasi paling sensitif, bukan hanya pangkalan militer Haifa. Para ahli menilai video Hizbullah mencakup 3 jenis target potensial, yaitu militer, sipil, dan strategis. Perlawanan ingin mengatakan kepada Zionis, mereka bisa menargetkan ketiga posisi itu sesuai apa yang dilakukan Israel di Lebanon. Menurut para ahli, video ini hanyalah episode pertama dari serangkaian episode berikutnya. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan mujahidin yang membom tentara dan kendaraan tentara Israel. Video berdurasi 1 menit 10 detik ini diunggah melalui akun Telegramnya pada Rabu 19 Juni 2024. Saat itu, Zionis tengah meluncurkan serangan ke kamp Jabalia di jalur Gaza Utara. Mengetahui kedatangan tentara Israel, perlawanan langsung melancarkan serangkaian tembakan ke arah musuh. Serangan dilakukan di beberapa titik, suara ledakan terdengar keras. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.